Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang senyawa turunan alkana, yaitu asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat dan ester memiliki rumus molekul CnH2nO2. Asam karboksilat adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi COOH, sedangkan ester adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi COOR. Nah, ini jika kita gambarkan strukturnya RCOOH dan ini RCOOR. Jadi, bedanya hanya di ujung sini ya. Ini R, sedangkan ini H. Contoh asam karboksilat yaitu asam etanoat. Ini R-nya CH3, COOH, dan ester yaitu etil etanoat. Untuk tata nama asam karboksilat dan juga ester berdasarkan IUPAC. Nah, untuk asam karboksilat, ini dinamakan asam etanoat karena C-nya ada berjumlah 2. Jadi dari etana jadi asam etanoat. Jika C-nya berjumlah 3, ini 1, 2, 3, maka disebut asam propanoat. Sedangkan jika C-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, berarti dinamakan asam pentanoat. Nah, untuk yang bercabang, ini sama perhitungannya dari C yang mengikat gugus fungsinya, yaitu dari C ini. Jadi C ini 1, yang ini 2. Di C nomor 2 ada cabang metil, yaitu CH3. Jadi penamaannya didahului dengan asam 2, ini adalah posisi dari cabang metilnya. Jadi asam 2-metil propanoat, karena C-nya ada gugus rantai C utamanya ada C-nya ada 3. Sedangkan contoh yang kedua, ini sama ya, perhitungannya dari C yang mengikat gugus fungsi, ini 1, 2, 3, berarti cabang metilnya berada di C nomor 3, maka namanya asam 3-metil butanoat. Untuk tata nama ester, ini untuk R-nya, ya ini kan RCOOR. Nah, R yang terikat pada oksigen ini menjadi cabang atau gugus alkilnya, maka disebutkan lebih dulu. Karena ini C-nya 1, ya CH3, maka metil etanoat, karena C-nya yang ini 2 ya. Jadi metil etanoat. Sedangkan yang contoh nomor 2, yang terikat pada oksigennya atau terikat pada O-nya ini ada C-nya ada 2 jumlahnya, maka ini disebut gugus etil. Maka etil propanoat. Kenapa propanoat? Karena C rantai utamanya ada 3 jumlahnya. Sedangkan yang contoh yang bercabang, penyebutannya sama dari gugus alkilnya terlebih dahulu atau cabangnya, yaitu metil 2-metil propanoat, karena di C nomor 2 kita hitungnya dari sini 1, 2. Di C nomor 2 ada cabang metil, jadi 2-metil propanoat. Untuk tata nama asam karboksilat dan ester berdasarkan trivial. Untuk asam karboksilatnya, ini contohnya ada 7 ya, beserta dengan sumbernya. Seperti asam format, sumbernya dari semut, asam asetat, sumbernya dari cuka, asam propionat, susu, asam butirat, mentega, asam palferat, akar tanaman valerian, asam kaproat, berasal dari lemak kambing, dan asam kaprilat, berasal dari minyak inti sawit. Sedangkan untuk esternya, ini yang dicantumkan hanya yang terdapat dari sari buah-buahan saja. Seperti etil format, yaitu dari rum, N-pentil asetat, dari pisang, isopentil asetat, buah fir, N-oktil asetat, jeruk manis, metil butirat apel, etil butirat nanas, dan N-propil butirat aprikot. Untuk sifat-sifat
asam karboksilat dan ester, kita akan bahas sifat fisik dan juga sifat kimianya. Untuk sifat fisik, kita akan bahas titik didihnya, wujudnya, karutannya, dan daya hantar listriknya. Coba bisa dilihat dari tabel. Untuk sifat fisik dari asam karboksilat dan juga ester, dari wujudnya, jika atom C-nya 1 sampai 4, maka asam karboksilat berwujud cair encer. Kemudian kalau misalnya atom C-nya berjumlah 5 sampai 9, maka cair kental. Apabila lebih dari 10 atom C-nya, maka berwujud padat. Begitupun dengan ester, jika rantai C-nya pendek, maka cair encer. Kalau rantai C-nya sedang, maka cair kental. Jika rantai C-nya panjang, maka berwujud padat. Untuk larutannya, semakin panjang rantai C, semakin sukar larut dalam air. Begitupun dengan ester ya, hampir sama sifat kelarutan dalam airnya. Untuk didihnya, asam karboksilat tinggi sedangkan ester rendah. Untuk daya hantar listrik, asam karboksilat merupakan elektrolit lemah, sedangkan ester non-elektrolit. Untuk sifat kimianya, kita akan bahas ikatannya, kepolaran, dan kereaktifan. Bisa dilihat di tabel, untuk sifat kimianya, asam karboksilat untuk ikatannya, dia memiliki ikatan hidrogen, sedangkan ester tidak memiliki ikatan hidrogen. Untuk kepolaran, asam karboksilat bersifat polar karena memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar. Sedangkan ester, rantai C yang pendek itu sifatnya sedikit polar. Sedangkan semakin panjang rantai C-nya, sifatnya hampir non-polar. Untuk kereaktifannya, asam karboksilat ini lemah dan juga ester pun sama-sama lemah. Untuk kegunaan asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat kegunaannya sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Kemudian pemberi rasa asam pada makanan. Digunakan dalam fotografi keramik penyamakan. Kemudian bahan membuat lilin dan obat pembasmi hama. Untuk ester sendiri, ini dibagi menjadi 3 ya. Ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma pada makanan. Kemudian ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Sedangkan ester lilin digunakan untuk mobil dan batik. Nah, demikianlah pembahasan dari asam karboksilat dan ester. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.